Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah sudi mampir untuk menonton video ini. Oke, baik. Sebagaimana yang telah tercantum di video ya, itu ada thumbnail dengan tulisan contoh soal-soal P3K ya. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang soal-soal P3K dengan menonton video ya yang banyak tentang soal-soal P3K di YouTube ya. Semoga kita bisa sedikit demi sedikit menambah pembendaharaan ilmu kita untuk menghadapi seleksi P3K nantinya. Yang insya Allah yang terdekat itu adalah P3K 2022 gitu ya. Oke, di video ini saya akan berbagi ya sekitar 10 soal tentang soal-soal P3K ya, contoh soal-soal P3K. Oke, baik. Nah, ini soal yang pertama ya. Langsung aja kita membahas soal-soal yang pertama. Standar Nasional Pendidikan RI terdapat dalam A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. B. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2005. C. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2005. D. Permendiknas RI Nomor 32 Tahun 2005. E. Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007. Oke, mungkin bagi kita untuk pasal-pasal ataupun Permendiknas atau Perpu, peraturan perundang-undangan itu mungkin agak kurang familiar ya di telinga kita. Tapi dengan membiasakan untuk menonton video-video yang berkaitan dengan soal-soal P3K, apalagi yang pembahasannya tentang peraturan pemerintah, pasal-pasal, semoga kita bisa sedikit demi sedikit paham dan banyak tahu gitu tentang permen-permen seperti ini. Oke, untuk jawaban nomor 1 ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Jawabannya adalah A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005. Oke, next kita ke soal nomor 2. Berikut adalah kewajiban seorang guru dan dosen adalah A. Melaksanakan proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. B. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. C. Memperoleh di atas kebutuhan minimum serta penghasilan jaminan kesejahteraan sosial. D. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi. E. Memperoleh kebebasan dalam memberikan penilaian dan kedatangan peserta didiknya. Oke, ini soal nomor 2 adalah kewajiban seorang guru dan dosen. Bagi kita yang berprofesi sebagai guru atau dosen, ini mungkin sudah sangat familiar ya tentang kewajiban kita. Ya. Oke, untuk soal nomor 2 ini, ya, jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Melaksanakan proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Sebuah teori belajar yang dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip secara ilmiah. Hal tersebut merupakan tujuan dari teori belajar. A. Conditioning. B. Kognitif. C. Insight. D. Cognitionism. E. Behavioristik. Oke, ini adalah teori belajar ya. Untuk soal nomor 3 ini adalah jawabannya B ya teman-teman. Teori belajar kognitif. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah teori belajar kognitif ya. Itu adalah teori yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Ya, model ini berorientasi pada studi bagaimana siswa itu belajar berpikir. Tuh ya, jadi metode belajar kognitif.
ya, membangun prinsip-prinsip secara ilmiah. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik lebih menekankan pada A. Hasil belajar, B. Pengembangan siswa, C. Proses pembelajaran, D. Kepandaian siswa, E. Bakat siswa. Oke, ini juga teori belajar ya, tapi teori belajar behavioristik itu lebih menekankan pada, jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, perkembangan siswa. Jadi teori belajar behavioristik lebih menekankan pada perkembangan siswa. Ya, teori belajar behavioristik ini merupakan teori belajar yang mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Jadi lebih ke perkembangan ya, behavioristik. Oke, soal nomor 5. Berikut yang termasuk 4 ragam sumber belajar adalah A. Kepala sekolah, guru, guru BK, dan instruktur. B. Guru, instruktur, job sheet, dan peralatan praktik. C. Guru, media pembelajaran, buku, lingkungan belajar. D. Alat peraga, guru, buku paket pelajaran, dan LKPD. E. Instruktur, buku, job sheet, dan peralatan praktik. Oke, ini adalah 4 ragam sumber belajar. Ya, yang termasuk 4 ragam sumber belajar adalah C ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah guru, media pembelajaran, buku, lingkungan belajar. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, soal selanjutnya. Ini ada soal dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 menjelaskan bahwa rencana pembelajaran pelaksanaan atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, langkah pembelajaran, dan sumber penilaian hasil belajar. Kemudian kita lihat B. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kemudian C. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. D. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Kemudian E. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. Jadi nomor 6 ini ya, jawabannya adalah A ya teman-teman. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, langkah pembelajaran, dan sumber penilaian hasil belajar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Indikator IPK dalam RPP dikembangkan berdasarkan A. Materi pembelajaran, B. Standar kompetensi, C. Metode pembelajaran, D. Kompetensi dasar, E. Strategi pembelajaran. Jadi nomor 7 jawabannya adalah ya, nomor 7, indikator IPK dalam RPP dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Seorang guru dalam mengembangkan tujuan pembelajaran untuk
untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan oleh peserta didik sesuai dengan dicapai kompetensinya, dimuat dalam A. Lembar penilaian, B. Silabus, C. RPP, D. Silabus dan RPP, E. SKL. Ya. Jadi, ya, tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar ya yang diharapkan oleh peserta didik sesuai dengan dicapai kompetensinya, dimuat dalam RPP ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya ini lumayan panjang juga. Dalam mempersiapkan agenda pembelajaran, seorang guru akan selalu terkait dengan silabus dan RPP. Baik silabus maupun RPP, keduanya merupakan acuan rencana pembelajaran. Perbedaannya adalah menjadi perbedaan silabus dan RPP ya. A. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Kemudian B. Dalam silabus dijelaskan metode pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi secara rinci. Kemudian kita lihat C. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Kemudian D. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Kemudian E, silabus dan RPP keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Ya, ini dibuat ragu ya teman-teman oleh jawabannya, tetapi yang lebih tepatnya itu adalah jawaban yang A, teman-teman. Jadi, silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Jadi jawaban untuk perbedaan silabus dan RPP itu adalah A ya. Oke, next nomor 10 ya. Saya ini dulu. Oke. Yang bukan merupakan landasan yuridis pendidikan di bawah ini adalah A. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. B. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. D. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. E. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005. Yang bukan ya teman-teman, yang bukan merupakan landasan yuridis pendidikan di bawah ini adalah, yang tepatnya yang bukannya itu adalah A ya teman-teman. Ya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 Tahun 2006. Ya, seperti yang di awal tadi, kalau kita mendapatkan soal dari yang berkaitan dengan pasal-pasal, peraturan-peraturan menteri, undang-undang, nah itu mungkin kurang familiar di telinga kita. Ya, saya harapkan dengan sering menonton YouTube, video-video soal-soal P3K ini ya bisa menambah pembendaharaan kita ya untuk mengetahui pasal-pasal, peraturan-peraturan, dan insya Allah kita bisa siap untuk menghadapi tes P3K ataupun tes yang sejenis lainnya. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga yang kita harapkan untuk bisa sukses dan lulus menjadi ASN bisa segera terwujud. Terima kasih sekali lagi telah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Jika ada pertanyaan ya silakan aja, atau saran silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe karena insya Allah saya nantinya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan tes P3K atau tes sejenis lainnya. Insya Allah ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.